Dalam kitab Fawaidul Mukhtaroh, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith pernah mengatakan seperti ini. Tarkud du'a lil walidain yudikul ish alal walad. Anak yang tidak mendoakan kedua orang tuanya akan menjadikan hidupnya sempit. Akan menjadikan hidupnya susah. Jadi mendoakan orang tua itu salah satu cara, di samping membaca wiridan surat Waqiah ya. Di samping wiridan surat dan seterusnya lah, sholat duha dan seterusnya. Ada sebetulnya yang gampang. Waqiah panjang, doa juga panjang, lama. Ada sebetulnya yang lebih pendek dan ada dasarnya ini dari ulama, yaitu dengan cara mendoakan kedua orang tua. Makanya kata beliau, tarkud du'a lil walidaini yudikul ish alal walad. Jadi kalau ketika orang tuanya masih hidup, tetap kita doain. Apalagi yang sudah, maka jangan kemudian berbuat arogan, berbuat semena-mena, berbuat yang tidak baik terhadap kedua orang. Enggak boleh. Tidak boleh. Jangan sampai kemudian berbuat yang tidak baik terhadap orang tua. Dalam kesempatan lain mengatakan yang bagi talabud du'a minal walidah. Sebaiknya anak itu mengharap doa dari ibu. Enggak usah macem-macem. Telepon, WA ibu, bu, doakan saya supaya gampang. Itu gitu. Jangan kemudian diomelin terus. Doa, bu doain saya, titik udah. Bu doain saya, titik udah. Karena doanya ibu itu bisa nembus ke langit 7, bisa mengoyak hijab. Katanya begitu dalam kitab Fawaidul Mukhtaroh. Maka berharaplah kepada ibu. Jadi doa yang mustajab itu banyak. Doanya guru terhadap muridnya, ya tidak. Kemudian doanya, dan doanya banyak doa. Doanya santri yang benar kesantriannya. Salah satunya adalah doanya ibu terhadap anaknya. Ini salah satunya. Maka berbuat baiklah kalian terhadap ibu dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Doain ibunya. Minta doa kepada ibu kemudian. Udah. Sama akhirnya sesuai dengan ini juga ini. Dengan hadis ini. Man zara qabra walidayhi aw hadima fi kulli jum'atin. Kenapa fi kulli jum'atin? Ya tidak. Barang siapa yang ziarah itu artinya mengunjungi. Bukan ziarah itu artinya mengunjungi. Barang siapa yang mengunjungi kuburan kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya ketika sudah meninggal pada hari Jumat lah nih. Ada garis bawah, pada hari Jumat. Dalam kitab Ar-Ruh disebutkan bahwa seminggu sekali, salah satunya seminggu sekali, tiap hari Jumat, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, roh diperkenankan untuk kemudian masuk ke raganya orang yang meninggal, sehingga mayit yang ada dalam kubur tadi bisa mendengar
keluh kesah, bisa mendengar doanya, bisa mendengar, bisa melihat kunjungannya. Kalian rutin ziarah kepada Al-Maghfurlah, bapak saya Al-Maghfurlah, Yayasan Al-Maghfurlah, Kiai Besar Karim, itu beliau tahu. Wah itu Ojan, khodamnya Abah. Wah itu Barok, khodamnya Kang Bah. Kan begitu. Wah itu, tak tahu itu. Tahu. Maka apa sebabnya kita di pondok merutinkan ziarah kubur itu seminggu sekali hari Jumat? Ini dasarnya. Harapannya supaya ketika kita mengunjungi beliau, beliau tahu siapa yang mengunjungi. Karena Allah memberi kuasa kepada itu untuk ruh untuk kembali dan bisa melihat, memantau dan seterusnya. Udah. Bacain surat Yasin, bacain dan seterusnya, dibacain surat, kirim Fatihah dan seterusnya. Qala Syekh rahimahullah, jadi tidak perlu kemudian kalian mengunjungi sampai jauh jalan sono kemari. Yang terpenting kalian kunjungi yang ada di sini. Di sini nggak rutin, tapi di yang jauh rutin, itu kebalik namanya. Blinger namanya, salah itu. Di sini dulu. Karena muassisnya itu ada di sini. Muassis Pondok Al-Firdaus itu ada di sini. Kenapa melecehkan muassis? Ya tidak. Likillati ihtiramihim ala muallimihim. Jadi sedikitnya keberhasilan santri pada zaman sekarang itu kenapa? Itu karena sedikitnya rasa hormat, kurangnya rasa hormat santri terhadap kiai. Diomongi iya, minggat balik gitu loh. Itu karena rasa hormatnya sedikit sekali, hampir tidak ada. Jadi nanti akan dikupas di belakang sebetulnya tentang ziarah kubur, itu akan dibahas. Ini secara global saja. Secara global saja. Sebetulnya yang terbaik menurut Syekh ini, sebetulnya yang terbaik itu adalah, kata beliau, tazuru mahallal wali afdalu min an tazuru qabrahu. Kata Ibrahim Syekh Habib siapa? Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kalian mengunjungi kuburannya para wali. Kata beliau, itu lebih baik mengunjungi kediamannya wali itu dibanding mengunjungi kuburannya wali itu. Karena di kediamannya itu banyak tempat yang bersejarah, tempat beliau duduk, tempat beliau berbaring, kan di ruang tamu berbaring. Kalau Abi itu bapak saya, itu auratnya itu di jam yang sebelah utara. Tahu nggak? Jam yang sebelah utara. Pas ini jam beliau sholat sini. Tiap hari itu. Setiap jam 2 sampai subuh itu beliau wirid situ.
Jam 3 sampai subuh, jam 3 sampai subuh. Itu beliau wirid situ. Alumni udah tahu semua. Alumni yang dulu ketika mengetahui bapak saya masih sehat, saya segar bugar, itu masih tahu, mesti tahu bahwa rutinitas bapak saya itu kalau wirid mesti di jam yang 11. Maka kalau mereka yang tahu ketika sholat, ketika datang, mesti kemudian sholat sunnah, dan sholat sunnahnya di masjid, dan di masjidnya di depannya jam yang sebelah utara. Tabarrukan namanya. Itu kata Habib Zain bin Ibrahim bin Sirin. Namun pada akhirnya hal seperti itu pun kemudian tidak berarti tidak ziarah tetap. Ziarah. Nanti akan dikupas masalah-masalah itunya. Masalah-masalah ziarahnya. Yang jelas kita mendoakan kepada kedua orang tua. Apalagi orang tua ada yang sudah meninggal. Itu tetap kita doakan. Tapi ingat, kata Abu Sahal As-Sa'luki, dalam kitab Manhajus Sawi itu dikatakan bahwa uququl walidain tamhuhut taubat. Kalau kita durhaka kepada orang tua. Jadi sebelumnya kita bahas dulu, orang tua itu ada 3, ya tidak? Kita kembali, orang tua itu ada 3. Orang tua yang melahirkan, orang tua yaitu orang tuanya istri, mertua, orang tua yang ngajari kita berarti guru. Di antara 3 yang paling utama adalah guru. Nah, makanya kata beliau, kata Imam As-Sa'luki, uququl walidain tamhu bitaubat. Dihapus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengunjungi. Caranya itu apa? Kalau durhaka ke orang tua, ya kita tobat kepada yang di atas, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian rutin mengziarahi orang tua. Salah satu cara kita memohon maaf atas kesalahan kepada orang tua. Namun wa uququl ustadzin la yamhuhu bisyai'in. Namun ketika durhakanya kepada guru tidak bisa terhapus. Ini repot. Maka sebisa mungkin janganlah kemudian kita durhaka terhadap guru jangan bersikap yang menjadikan kita durhaka kepada guru kita. Jangan. Sekali lagi jangan. At-tabarruk, saya sendiri tidak merasa bisa. At-tabarruk itu orang yang bisa memberi keberkahan. Itu orang yang mumpuni dalam keilmuan. Keilmuannya, sikapnya, ya tidak? Ibadahnya terhadap Allah, terhadap sesama manusia. Itu adalah waliyun min auliyail kalau sekarang. Ada wali dan seterusnya, kita minta minta diberkahi. Nah itu wajar. Lah kita wali bukan minta diginiin gitu. Itu kebablasan namanya. Namanya Dollu fa'dol. Salah itu. Keliru besar. Keliru besar. Ingat ya. Wa uququl ustadzin la tamhuhu bisyai'in. Durhaka kepada guru tidak akan bisa terhapus dengan apapun. Paham? Maka
jaga dari sekarang sikap kita, perilaku kita terhadap guru kita sehingga tidak menyebabkan kita bersalah dan durhaka. Hakadha wallahu a'lam bishawab.